Apa yang membuat kita tetap sehat dan bahagia dalam menjalani hidup? Jika Anda ingin berinvestasi pada fitur terbaik diri Anda di masa depan, waktu dan energi Anda, ada survei terkini yang menanyakan pada anak muda, apa tujuan terpenting dalam hidup mereka? Dan lebih baik dari 80% menjawab tujuan terpenting hidup mereka adalah menjadi kaya. Dan 50% lainnya menjawab bahwa tujuan hidup penting lainnya adalah menjadi terkenal. Dan orang-orang selalu bilang kita harus fokus dalam pekerjaan, bekerja lebih keras. Kita diberi kesan seakan inilah yang harus kita kejar untuk menjadi hidup yang baik. Gambaran kehidupan kita, pilihan yang dibuat orang-orang, dan bagaimana hasilnya untuk mereka. Ini gambaran yang sangat sulit diraih. Sebagian besar yang kita ketahui tentang kehidupan, kita tahu dari bertanya pada orang-orang. Seperti kita ketahui, ini bukan cara yang akurat. Kita lupa sebagian besar kejadian dalam hidup kita. Dan terkadang memori bisa sangat kreatif. Tapi, bagaimana seandainya kita bisa melihat seluruh kehidupan seiring dengan berjalannya waktu? Bagaimana seandainya kita bisa mempelajari orang sejak remaja sampai hari tuanya untuk melihat apa yang membuat orang bahagia dan sehat? Kami melakukannya. Studi Harvard tentang perkembangan orang adalah studi terlama tentang kehidupan. Selama 75 tahun, kami memonitor kehidupan 724 pria. Setiap tahun kami menanyakan tentang pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan tentu saja tanpa mengetahui akan seperti apa hidup mereka. Studi seperti ini sangat langka. Hampir semua proyek seperti ini bubar selama 10 tahun. Karena terlalu banyak orang keluar dari studi untuk riset atau penelitian mulai kehilangan arah, dan tidak ada yang melanjutkan studi. Tapi berkat gabungan keberuntungan, kegigihan beberapa peneliti, studi ini bertahan. Sekitar 60 tahun dari 724 pria masih hidup, masih berpartisipasi, kebanyakan dari mereka berusia 90 tahun. Dan sekarang kami mulai mempelajari lebih dari 2.000 anak dari para pria ini. Dan saya direktur keempat dari studi ini. Sejak tahun 1998, kelompok pertama dalam studi ini mulai saat mereka jadi mahasiswa baru di Harvard. Mereka lulus kuliah saat Perang Dunia II, dan sebagian besar pergi untuk berperang. Dan kelompok kedua yang kami ikuti, kelompok laki-laki dari kawasan paling miskin di Boston. Mereka dipilih untuk studi ini karena mereka berasal dari keluarga bermasalah dan miskin di Boston pada tahun 1930. Many without hot and cold running water. Saat mereka mulai mengikuti studi ini, semua remaja kami wawancarai. Kami melakukan tes kesehatan, pergi ke rumah mereka, dan mewawancari orang tua mereka. Kemudian para remaja ini tumbuh dewasa dan mempunyai profesi yang bervariasi. Ada menjadi buruh, pengacara, tukang bangunan, dan dokter. Satu orang menjadi presiden Amerika Serikat. Ada yang menjadi pecandu minum keras, beberapa penderita, beberapa menanjaki dari paling bawah hingga paling atas, dan beberapa menempuh jalan sebaliknya. Tidak akan pernah menyangka bahwa saya dapat berdiri di sini 75 tahun kemudian untuk menyampaikan bahwa studi ini masih berlanjut. Setiap 2 tahun, staf kami yang sabar menghubungi partisipan bertanya beberapa pertanyaan mengenai kehidupan mereka. Banyak partisipan dari kota Boston bertanya, kenapa kalian masih mempelajari saya? Tak pernah menanyakan itu.
get the clearest Untuk picture of these mendapatkan lives, gambaran jelas, we don't just send them kami tidak questionnaires. sekedar mengirim mereka, We interview them in their living rooms. mewawancarai We mereka, get their medical records from their memeriksa rekam doctors. medis, We draw their blood. We mengambil scan their darah, brains. We memali talk to their otak, children. berbicara We dengan anak-anak, videotape them talking with their merekam wives dialog about their mereka dengan deepest istri concerns. tentang kekhawatiran. And when about a decade ago we Dan finally sekitar asked the 10 wives tahun if they lalu, would join us as members of the apakah mereka study, bergabung? many of the women said, it's Banyak about dari mereka time. bilang, So what have we learned? jadi apa yang sudah What are dipelajari? the lessons that come Pelajaran apa yang from didapatkan the tens dari of puluhan thousands of ribu pages of halaman information that we've generated informasi yang telah dikumpulkan on these lives? dari kehidupan mereka? Well, the lessons aren't about Pelajaran wealth yang kami or dapat fame bukanlah or working tentang harder kekayaan, and harder. ketenaran. The clearest message Pesan that terjelas we get from this yang dapat 75-year dari study studi is selama this: 75 tahun adalah good relationships keep hubungan us yang baik happier membuat and kita healthier. semakin bahagia dan sehat. Period. We've learned three big Kami lessons belajar ada about 3 pelajaran relationships. penting tentang hubungan. The first is that Pertama, social connections hubungan are really sosial good for us, sangat baik and that bagi kita, loneliness kills. dan kesepian dapat Turns membunuh. out that people who are more Orang yang socially lebih connected terhubung to secara sosial, family, to friends, ke to keluarga, community teman, are komunitas, happier, akan lebih they're bahagia, physically secara healthier, fisik and they live lebih longer sehat, than dan people hidup who are lebih less lama. well connected. And the experience Dan of rasa loneliness kesepian turns ternyata out to be sangat toxic. berbahaya. People who are more Orang yang isolated terisolasi than they want to be from others find that they merasa are diri mereka less kurang bahagia. happy. Their health declines Kesehatan earlier in mereka midlife. memburuk, Their brain functioning fungsi declines otak mereka sooner, and they menurun, live shorter lives dan hidup mereka lebih than people who are singkat not daripada lonely. orang yang tidak kesepian. And the sad fact Dan yang is that menyedihkan at adalah any given setiap time, more saat than 1 in 5 1 dari Americans will 5 report orang Amerika that they're merasa lonely. kesepian. And we know that you Dan can kita be tahu lonely in a bisa crowd, and merasa you can be sepi. lonely in a marriage. So the second big Jadi lesson that we pelajaran learned is penting that it's not just bukanlah the number tentang of friends you berapa have, teman and it's not yang whether dimiliki or not you're in a atau committed relationship, but it's the hubungan, quality namun of your kualitas close hubungan. relationships that matters. It turns out that Ternyata living in the hidup di midst tengah of konflik conflict is really bad for our sangat health. buruk bagi kesehatan. High conflict marriages, for Pernikahan yang example, banyak without konflik, much affection, misalnya tanpa turn kasih out sayang, to be very bad for ternyata our sangat health, perhaps buruk worse bagi than getting kesehatan. divorced. And living in the midst of good, Dan warm memiliki hubungan yang baik relationships is protective. dan Once hangat, we had followed our men all setelah the way mengikuti into their kehidupan 80s, we wanted to look back at them at kita midlife melihat kembali kehidupan and to see mereka. if we could predict Kita tahu who was going to grow apakah into a happy, healthy siapa yang menikmati octogenarian masa and tua who wasn't. dan siapa yang tidak. And when we gathered together Setelah mengumpulkan everything we semua knew about them informasi at age 50, di usia 50, it wasn't their middle-age bukan cholesterol tentang levels that predicted how they kolesterol, were going to grow old. It was how tapi satisfied seberapa they bahagia were mereka in their dengan relationships. The hubungan yang people who dimiliki. were the most satisfied Orang in yang their paling puas relationships dalam at age 50 were the healthiest adalah at age 80. yang paling sehat di usia 80. And good, close relationships Hubungan dekat seem to yang buffer us baik from some agaknya of the dari slings and berbagai arrows ujian of getting saat old. menua. Our most happily Pasangan partnered men and yang women paling bahagia reported in their 80s that on the days when saat they had mereka more physical jatuh pain, sakit, their mood stayed suasana just hati as mereka happy. tetap gembira. But the people who were Namun, in unhappy orang yang relationships, hubungannya tidak on the bahagia, days when they reported saat more mereka physical sakit, pain, it was magnified. rasanya lebih parah more karena emotional. sakit emosional. And the third big lesson that we Pelajaran learned penting ketiga about relationships and our tentang health hubungan dan is that good kesehatan kita, relationships don't just protect our bodies, they protect our tapi brains. melindungi otak kita juga. It turns out Ternyata, that being in a di dalam securely hubungan attached yang penuh relationship to kedekatan another person in your 80s dengan orang lain, is protective. That the people who are in sehingga orang yang relationships where they berhubungan really feel they merasa can count aman on the other dapat person in mengatakan times of need, those people's memiliki memories ingatan stay yang sharper tajam. longer. And the people in Sebaiknya relationships orang where they merasa feel tidak they really can't mengharapkan count on the other one, partnernya, those are the people who experience ingatan mereka earlier memburuk. memory decline. And those good relationships, Hubungan they tidak don't have baik to be smooth all the time. harus Some of mulus. our octogenarian Beberapa couples pasangan could lansia bicker with each other day in and day out. setiap hari ke But as hari, long as they felt that they tapi could selama really mereka count merasa on the other when the saling going got tough, aman, those arguments didn't take a pertengkaran toll tersebut on your tidak memories. terdampak pada kualitas. So, Jadi, this message pesan ini that good, bahwa close relationships hubungan are dekat yang good baik for our penting health and untuk kesehatan well-being. dan kebahagiaan. This is wisdom that's as old as the